AC Milan semakin serius mencari bek tengah baru menjelang bursa transfer Januari. Klub berjuluk Rossoneri itu dikabarkan memasukkan dua pemain Sassuolo ke dalam daftar belanja utama mereka. Langkah ini diambil karena Milan ingin tetap bersaing memperebutkan Scudetto, sebab saat ini skuad mereka dianggap terlalu tipis, terutama setelah banyak pemain cedera di paruh pertama musim ini. Lini belakang jadi posisi yang paling butuh tambahan. Massimiliano Allegri kini hanya punya Conny De Winter sebagai pelapis untuk 3 bek utama, Vicky Tomori, Matteo Gabbia, dan serahinya Pavlovic. Sementara itu bek muda David Odogu kemungkinan akan dipinjamkan agar mendapat menit bermain. Kondisi ini membuat Milan harus mencari solusi lain selain wacana balikan bersama Thiago Silva. Pada Sabtu lalu, seorang scout Milan terlihat hadir di Stadion Mapei saat Sassuolo melawan Fiorentina. Kehadirannya bukan tanpa alasan. Ia datang untuk memantau dua pemain yang sedang menarik perhatian banyak klub. Yang pertama adalah Tarik Moharimovic, bek yang mencetak gol ke gawang Fiorentina dan menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Sassuolo. Milan tertarik, namun mereka harus bersaing dengan Inter. Sementara Juventus juga ikut mengawasi karena memiliki hak atas 50% nilai penjualannya. Pemain kedua adalah Jairdzes, bek timnas Indonesia yang sudah dipantau Milan sejak masih bermain di Venezia. Penampilannya yang konsisten dan kemampuan beradaptasi di Serie A membuatnya masuk dalam daftar incaran serius Rossoneri. Kehadiran utusan Milan itu menandakan bahwa ketertarikan mereka benar-benar serius. Bursa transfer Januari bisa jadi momen penting bagi kedua pemain ini jika Milan memutuskan mengajukan tawaran resmi. Christian Pulisic mengungkap bahwa ia sebenarnya sedang sakit parah sebelum laga AC Milan melawan Torino. 2 hari sebelum pertandingan ia demam tinggi hingga 39 derajat dan sempat ragu apakah bisa bermain. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk tampil. Pertandingan di Stadio Olimpiade Grande Torino awalnya berjalan buruk bagi Milan. Mereka kebobolan 2 gol cepat dari Nikola Vlahovic dan Dusan Zapata. Situasi mulai membaik setelah Adrien Rabiot mencetak gol jarak jauh. Lalu Pulisic yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil mencetak 2 gol cepat dan membalikan keadaan untuk kemenangan Milan. Keputusan memainkan Christian Pulisic dibuat mendadak karena kondisi kesehatannya baru membaik pada pagi hari pertandingan. Namun tekadnya untuk membantu tim membuatnya tetap turun bermain dan menjadi penentu kemenangan. Di luar kondisinya sebelum pertandingan, Pulisic menyadari bahwa Milan belum tampil konsisten sepanjang musim. Tetapi ia menekankan bahwa hasil akhir tetap yang paling penting. Ia juga mengatakan ingin terus menambah gol dan assist untuk menjaga posisi Milan di puncak klasmen. Bagi Pulisic, itu adalah bagian dari tugasnya sebagai pemain profesional. Adrien Rabiot sangat senang berhasil mencetak gol pertamanya untuk AC Milan, tetapi ia tetap memberikan peringatan tegas kepada tim. Menurutnya, Milan tidak boleh lagi memulai pertandingan dengan lambat dan ceroboh seperti saat melawan Torino. Dalam laga itu Milan tertinggal 2 gol hanya dalam 17 menit lewat penalti Nikola Vlahovic dan tembakan Dusan Zapata. Situasi baru berubah ketika Rabiot melepaskan tendangan keras dari jarak jauh yang memperkecil ketertinggalan. Setelah itu, Christian Pulisic melanjutkan kebangkitan Milan dengan 2 gol yang memastikan kemenangan. Meski akhirnya menang, Rabiot menilai ada banyak hal yang harus diperbaiki. Ia menekankan bahwa Milan tampil jauh lebih agresif di babak kedua setelah para pemain menyadari kesalahan mereka saat jeda. Dan masuknya Pulisic juga memberikan energi baru yang membantu mengubah tempo permainan. Rabiot menegaskan bahwa pertandingan seperti ini menunjukkan mentalitas kuat tim, tetapi juga memperlihatkan kelemahan besar yang harus segera dibenahi. Ia memperingatkan bahwa Milan tidak bisa terus-menerus membiarkan lawan unggul 2 gol lebih dulu dan berharap bisa membalikan keadaan setiap waktu. Ia mengatakan bahwa tim akan meninjau ulang pertandingan dan memperbaiki kesalahan mereka agar tidak terulang. Soal gol jarak jauhnya, Rabiot menyebut itu sebagai momen penting yang dibutuhkan Milan untuk mengubah alur pertandingan. Bagi Rabiot, gol tersebut hanyalah bonus. Yang terpenting adalah kemenangan tim dan mentalitas yang lebih baik di laga-laga berikutnya. Marco Landucci kembali menunjukkan sentuhan apiknya saat menggantikan Massimiliano Allegri di pinggir lapangan. AC Milan berhasil melakukan comeback dramatis dan menang 3-2 atas Torino setelah sebelumnya tertinggal 2 gol.
Kemenangan ini membuat Landucci mempertahankan rekor sempurna dengan 4 kemenangan dari 4 laga ketika ia memimpin tim musim ini. Meski menang, Landucci menilai Milan tampil kurang baik di babak pertama. Para pemain terlihat malas bergerak dan terlalu fokus bermain di tengah, tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Situasi baru berubah ketika gol jarak jauh Adrien Rabiot yang membuat tim lebih percaya diri. Perubahan taktik di babak kedua dengan menempatkan Kunku sebagai penyerang tengah serta Loftus-Cheek dan Rabiot di belakangnya membuat permainan Milan jauh lebih hidup dan terorganisir. Landucci juga memberikan apresiasi kepada staf medis Milan. Berkat kerja cepat mereka, Christian Pulisic yang sempat sakit parah beberapa hari sebelumnya bisa kembali bermain dan bahkan menjadi pahlawan dengan 2 gol penentunya. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal. Rafael Leao mengalami masalah pada otot aduktor dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut keesokan harinya. Landucci berharap cedera itu tidak serius. Di sisi lain, ia memuji Samuel Ricci sebagai pemain cerdas yang terus berkembang, serta memuji Ruben Loftus-Cheek yang menurutnya memiliki kualitas lengkap sebagai pemain penting di tim. Kemenangan dramatis AC Milan atas Torino ternyata membawa kabar buruk. Rafael Leao harus ditarik keluar lebih cepat karena cedera otot yang terlihat cukup serius. Cedera itu terjadi tak lama setelah gol Adrien Rabiot saat mencoba melepaskan tembakan jarak jauh. Gerakan eksplosif Leo membuatnya merasakan sakit pada bagian selangkangan. Ia langsung menuju ruang ganti sambil memegangi area tersebut, tanda bahwa ada masalah serius. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, cedera Leo kemungkinan berada di bagian atas otot aduktor di selangkangan kanan. Kondisi ini membuat Milan sangat khawatir karena tingkat keparahannya belum diketahui. Leo sendiri dijadwalkan menjalani pemeriksaan MRI dalam 24-48 jam untuk memastikan diagnosis. Jika hasilnya buruk, musim 2025 miliknya bisa saja berakhir lebih cepat dan ia baru kembali bermain di tahun berikutnya. Asisten pelatih Marco Landucci yang memimpin tim menggantikan Allegri menyampaikan bahwa tim memang sangat khawatir dengan kondisi Leao. Namun mereka tetap berharap hasil tes medis tidak menunjukkan cedera parah dan kepastian baru akan didapat setelah pemeriksaan besok. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.